video kali ini saya akan membahas tentang sifat kimia dan sifat fisika dari air. Nah, dari sifat fisika dan kimia tersebut kita akan melihat apa sih manfaatnya, apa sih hikmahnya Allah menciptakan air dengan sifat-sifat tersebut. Nah, segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan yang disebut dengan air. Mengapa demikian? Karena air merupakan sumber utama pada proses kehidupan yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan air dengan kadar yang sangat melimpah. Maka dari itu, wajib kita untuk mensyukurinya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memanfaatkan air secara bijaksana, serta menjaga kelestarian dari air, dan juga mencegah air agar tidak tercemar. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, dan kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah, dan tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ayat tersebut menjelaskan tentang diciptakannya air, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang hidup ini berasal dari air. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk beriman kepada Allah. Nah, untuk memudahkan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat dari air, maka pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sifat fisika dan sifat kimia dari air dan hikmah atau manfaat apa saja sih dari sifat-sifat tersebut sehingga kita lebih bersyukur. Langsung saja simak videonya. Sifat kimia dan sifat fisika dari air. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat kimia dari air, di mana sifat kimia dari air diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, air bersifat polar karena adanya perbedaan muatan antara atom oksigen dengan atom hidrogen. Selanjutnya, adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terbentuk antar molekul air. Sifat kimia air selanjutnya yaitu bentuk molekul air seperti huruf V, dia tergolong tetrahedral. Dan sifat kimia air yang selanjutnya adalah air bersifat netral, di mana air memiliki pH sama dengan 7. Nah, ini adalah sifat fisika dari air, di mana sifat fisika dari air ini sangat banyak ya. Kita ketahui bahwa rumus molekul dari air adalah H2O, massa molar dari air 18,02 gram per mol, volume molarnya adalah 55,5 mol per liter, kerapatan pada fasa cairnya adalah 1000 kg per meter kubik, sedangkan pada fasa solidnya adalah 917 kg per meter kubik. Titik triple air itu adalah 273,16 Kelvin, titik didih air itu sangat tinggi ya, 100 derajat Celcius, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, dan kalor jenisnya ini cukup tinggi, 4186 Joule per kilogram Kelvin. Nah, kalor penguapannya adalah 40,63 kJ per mol, sedangkan kapasitas kalor 4,22 kJ per kilogram Kelvin. Nah, setelah mengetahui sifat kimia dan sifat fisika dari air, saya di sini akan mengambil 2 sifat kimia dari air dan 1 sifat fisika dari air dan membahas hikmah atau manfaat dari sifat tersebut. Sifat kimia air yang pertama adalah air bersifat polar. Nah, mengapa air bersifat polar? Struktur kimia dari air yang kita ketahui adalah H2O, di mana satu atom oksigen berikatan dengan 2 atom hidrogen. Polar di sini terjadi karena adanya perbedaan muatan antara atom hidrogen dengan atom oksigen, di mana atom hidrogen cenderung bermuatan positif karena elektropositif, sedangkan atom oksigen itu cenderung bermuatan negatif karena elektronegatif. Nah, karena perbedaan muatan inilah menjadikan molekul air mempunyai momen dipol. Karena momen dipol ini menyebabkan air bersifat polar. Nah, apa sih manfaat dari kepolaran air ini?
Yang pertama, air sebagai pelarut universal. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak senyawa-senyawa yang bersifat polar. Nah, dan dengan kepolaran air ini kita dapat melarutkan senyawa-senyawa polar tersebut. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita membuat teh, di mana kita melarutkan gula dalam air teh tersebut. Bisa dibayangkan kan jika gula tersebut tidak dapat larut dalam air teh tersebut. Tentu sangat menyusahkan kita kan ya, terutama dalam proses pencernaan kita. Nah, manfaat kedua selain sebagai pelarut universal, kepolaran air juga dapat bermanfaat pada proses metabolisme sel. Mengapa demikian? Karena pada tubuh manusia itu tersusun dari senyawa-senyawa kompleks seperti protein, asam nukleat, dan senyawa-senyawa penyusun DNA lainnya, yang mana senyawa-senyawa kompleks tersebut bersifat polar. Nah, tentu ya, kepolaran dari air ini sangat berguna pada proses metabolisme sel, di mana pada saat proses tersebut, air itu melarutkan senyawa-senyawa kompleks, kemudian air tersebut membawa nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk sel dan juga mengeluarkan senyawa-senyawa hasil metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Yang kita tahu bahwa hasil dari metabolisme itu adalah urin. Sifat kimia air yang kedua yaitu adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antar molekul air. Ketika atom oksigen berikatan dengan atom hidrogen dalam satu molekul air, ini tidak dapat dikatakan sebagai ikatan hidrogen, melainkan ikatan kovalen. Nah, yang dimaksud dengan ikatan hidrogen yaitu terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul air berikatan dengan atom oksigen dalam molekul air yang lain. Nah, ikatan yang terbentuk di sini adalah ikatan hidrogen. Apa sih manfaat dari adanya ikatan hidrogen dalam air? Tentu, adanya ikatan hidrogen dalam air itu sangat bermanfaat pada proses kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya ikatan hidrogen, untuk memutuskan ikatan hidrogen tersebut, kita memerlukan energi yang cukup tinggi, sampai suhu 100 derajat Celcius ya untuk mendidihkan air. Tanpa adanya ikatan hidrogen, maka air itu dapat mencair pada suhu-suhu rendah. Jika demikian, maka es yang ada pada kutub-kutub akan mudah mencair. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dibayangkan kan, kehidupan yang ada di muka bumi ini akan lenyap. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kuasa Allah bahwa sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Salah satunya dengan menghilangkan ikatan hidrogen yang ada dalam antar molekul air. Selain itu, tanpa adanya ikatan hidrogen, maka air memiliki titik didih yang sangat rendah. Jika itu terjadi, maka semua air yang ada di bumi ini maka akan menguap seluruhnya. Jika itu terjadi, jelas tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Salah satu sifat fisika air yaitu kalor jenisnya cukup tinggi. Mengapa demikian? Sebelumnya kita tahu bahwa adanya ikatan hidrogen antar molekul-molekul air menjadikan air memiliki titik didih yang cukup tinggi. Dengan titik didih yang cukup tinggi menjadikan air memiliki kalor uap dan kalor jenis yang cukup tinggi juga. Nah, apa manfaat dari tingginya kalor jenis air? Tentu sangat bermanfaat ya, yaitu salah satunya air sebagai penyangga suhu sel. Hal ini dapat terjadi karena dengan kalor jenis yang cukup tinggi, maka air dapat menyerap sebagian kalor atau menyerap berbagai panas, sehingga pada saat kita berada di bawah terik matahari, kita tidak mendidih ya, tentu tidak mendidih, melainkan suhu tubuh kita hanya sedikit panas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi terkait sifat fisika dan sifat kimia dari air, serta manfaat dibalik sifat-sifat tersebut. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.